Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Setiap orang yang rela berkorban pasti punya alasan untuk melakukannya. Katakanlah, seorang ayah atau ibu ketika melihat penderitaan anaknya yang sedang sakit, ia pasti berkata, "Biar aku saja yang sakit, asal anakku sembuh." Atau ketika makanan terbatas, orang tua dengan rela untuk tidak makan, asal anak-anaknya sudah kenyang. Mereka melakukan itu karena suatu alasan, yaitu tidak lain karena kasih. Mereka mengasihi anak-anaknya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mengasihi berkaitan dengan berkorban. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang mana pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai ayat 21. Dan saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 15 tadi menceritakan bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan hal yang menarik bahwa pengorbanan yang ia lakukan itu bukanlah suatu hal yang basa-basi, tetapi berangkat dari rasa suka untuk melakukan itu. Sehingga ia katakan, "Aku suka mengorbankan milikku." Ia mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaga, mengorbankan kesempatan, materi, bahkan mengorbankan hidupnya atau nyawanya untuk jemaat itu karena kasihnya yang besar kepada jemaat Korintus. Akan tetapi, pengorbanan yang dilakukan oleh Paulus di jemaat itu seolah-olah tidak berarti bagi jemaat ini. Karena jemaat Korintus memandang rendah Paulus dan juga rekan-rekannya. Saudara-saudara, ada yang mempertanyakan kewibawaannya sebagai seorang rasul. Bahkan pemberitaan Paulus mengenai Kristus dianggap sebagai suatu kebodohan. Dan pada saat itu ia dibanding-bandingkan dengan para rasul-rasul palsu yang masuk menggerogoti kehidupan jemaat di Korintus pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, nas kita pada hari ini menceritakan bagaimana Paulus meyakinkan jemaat melewati pembelaannya tentang dirinya, tentang kewibawaannya sebagai seorang rasul, dan apa yang sudah ia lakukan untuk jemaat ini. Pengorbanan-pengorbanan apa yang sudah ia lakukan untuk jemaat ini. Terutama tentang kewibawaannya sebagai rasul, ia mengatakan bahwa Allah lah yang memberikan hak istimewa kepadanya untuk menjadi rasul. Yang bisa kita baca dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 8. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak pernah menjadi beban bagi mereka. Dan pelayanannya tidaklah lebih rendah dibanding dengan rasul-rasul palsu yang berada di wilayah itu. Paulus menyadari bahwa ia dipilih oleh Allah semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Semata-mata karena kasih Tuhan atas hidupnya. Dan karena kasihnya kepada Tuhan, ia begitu mengasihi jemaat Tuhan dan mengasihi jemaat Korintus di dalam konteks nas ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu ia suka berkorban karena kasihnya kepada jemaat ini. Dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Paulus
bahwa ia mengatakan, inilah dirinya. Inilah dia sebagai rasul yang dipilih oleh Tuhan. Dan pemberitaan-pemberitaannya tentang Kristus adalah benar adanya yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita melewati firman Tuhan ini? Bahwa yang pertama, menjadi hamba Tuhan tidaklah semudah dari apa yang dilihat. Menjadi seorang hamba Tuhan, ada banyak macam tantangan, pergumulan, penderitaan yang harus dihadapi, seperti Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, doakanlah hamba-hamba Tuhan. Karena bukan saja jemaat yang memiliki penderitaan maupun pergumulannya, tetapi hamba-hamba Tuhan juga punya banyak pergumulan dalam hidupnya. Doakanlah hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, mengasihi berkaitan dengan berkorban. Rasul Paulus di sini memberikan teladan untuk kita tentang kasih yang berkorban. Bahkan juga teladan yang paling utama yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita tentang kasih yang berkorban ini adalah melewati apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk kita dalam karya pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Inilah kasih Tuhan yang besar. Karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita dan mengingatkan kita, maukah kita berkorban untuk sesama kita? Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin.